Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7C yang tercinta. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar ya praktik budidaya anggrek yang menjadi program dari Kementerian Pendidikan, yaitu 8 profil lulusan ya. Salah satunya ada di praktik budidaya anggrek yang akan menjadi tanaman kalian yang akan diberikan kepada kedua orang tua kalian ketika nanti pengambilan rapot ya. Menjadi kenang-kenangan ketika di rumah nanti bahwa kalian sudah pernah menanam anggrek untuk lingkungan dan juga untuk alam ya. Dan kemudian pada hari ini ya kita akan mulai dengan bacaan shalawat sen sebelum untuk melakukan praktik yang akan dipandu oleh Ustadz Rizdan sebagai laboran dari greenhouse ya. Maka dari itu kita akan mulai membaca shalawat sen 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kawan-kawan semua belajar semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Pertama, janganlah lupa belajar ada niatnya. Apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah keikhlasannya, carilah keridhoannya, janganlah menyakitinya. Bahagiakan guru kita, tidak boleh ngerasani, tidak boleh mengomentari. Berhusnuzonlah selalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan guru sehabis sholat fardu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Baik, kita akan mendengarkan tilawah ya, yaitu dari surat Al-A'raf ayat 58 mengenai bagaimana tumbuh-tumbuhan ini yang menjadi perintah di dalam Al-Quran supaya kita menanamnya agar bermanfaat untuk alam dan lingkungan sekitarnya. Akan dibacakan oleh anak dari kelas 7C. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, tadi merupakan ayat yang mana tanah-tanah itu ya diharuskan untuk diberikan tanaman-tanaman agar bisa tumbuh dan memberikan kebermanfaatan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi dari pemandunya Ustadz Rizdan sebagai laboran. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan proses aklimatisasi anggrek. Apa itu aklimatisasi anggrek? Nah, di sini itu adalah anggrek hasil dari kultur jaringan.
Kenapa kok dilakukan kultur jaringan? Karena anggrek itu sukar untuk berbunga dan berbiji, atau mungkin lama untuk berbunga dan berbiji. Nah, untuk mempercepat reproduksinya, kita menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, ini hasilnya. Tanaman-tanaman anggrek yang ada di dalam botol ini namanya adalah plantlet. Apa? Plantlet. Oke. Plantlet ini nantinya akan diaklimatisasi, dipindahkan di media yang sekiranya lebih layak dan cocok. Agar apa? Agar tumbuh lebih subur, agar tumbuh lebih baik. Oke. Nah, ini adalah plantlet. Kemudian ada beberapa alat dan bahan yang ada di sini. Ini ada flexible pot. Nanti sebagai wadah untuk proses aklimatisasinya. Kemudian ada fungisida. Apa? Fungisida ini untuk zat anti jamur, agar nanti saat proses aklimatisasi tidak ada bibit-bibit jamur yang menempel pada plantlet. Jadi nanti akan dituangkan fungisida ke dalam air yang ada di sini, ya kan? Agar apa? Terbebas dari jamur. Kemudian di sini ada osmokot. Ini sebagai pupuk untuk anggrek yang mungkin nantinya sudah dewasa, begitu ya. Nah, sebelah osmokot di sini ada moss. Moss ini digunakan sebagai media. Sebenarnya media anggrek itu ada banyak. Ada moss, ada arang, dan lain sebagainya. Untuk moss sendiri punya banyak kelebihan. Yang pertama, dia bisa menyimpan banyak air. Kemudian dia punya nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anggrek. Contohnya nitrogen dan unsur-unsur yang lainnya. Nah, kalau ini anggrek yang sudah dewasa ya. Oke, boleh minta tolong. Oke, sip. Kemudian di sini ada ember, kemudian ada air. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja kita praktek proses aklimatisasi anggrek. Bagaimana caranya? Kita buka dulu botolnya. Kita buka dulu botolnya. Di sini ada apa ini? Ada air yang sudah dikasih fungisida. Caranya bagaimana? Kita celupkan botol plantlet ini ke dalam air yang sudah dicampur dengan fungisida. Terus di sini ada kawat yang digunakan untuk mengambil plantlet yang ada di dalam botol. Kalau tidak menggunakan kawat, nanti akan susah untuk mengambil. Oke, bismillah ya. Ini warnanya agak sedikit keruh. Nah, ini jangan kita paksa. Nah, ini bisa kita ambil. Diambil lagi. Ini kita ambil sebagian saja ya. Nah, di sebelah ember hijau ini ada ember hitam ya yang berisi moss. Ini sudah dikasih air, hanya saja belum dikasih fungisida. Bisa dilihat ya. Oke, coba kita kasih fungisida dulu. Agar apa? Agar tidak berjamur juga. Barangkali ada spora-spora jamur yang menempel pada yang menempel pada moss. Oke. Sebaiknya sebenarnya menggunakan air hangat ya, tapi tidak apa-apa, ini saya rasa sudah cukup. Nah, bagaimana caranya? Moss yang sudah diberi fungisida itu kita bentuk persegi panjang seperti ini. Seperti ini ya. Kurang lebih. Kemudian kita ambil anggrek.
yang sudah disterilisasi menggunakan fungisida. Kita taruh di tengah. Ini kemudian kita lipat dan dimasukkan ke dalam flexible pot. Nah, cukup mudah bukan? Bukan. Cukup mudah bukan? Iya, mudah sekali ya. Oke. Ya, kalau sudah nanti ditaruh di sini pot yang panjang. Oke. Ya, kira-kira kalian bisa melakukan? Oke, sip, bagus. Oke. Baik. Jadi nanti kalian bisa mengeksplorasi apa yang kalian tanyakan. Itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 bisa sama Ustadz Atfi, kelompok 3 dan kelompok 4 bisa sama Ustadz Aklis, kelompok selanjutnya bisa sama Ustadz Riri. 1-2 sama Ustadz Atfi, 3-4 sama Ustadz Aklis, 5-6 sama Ustadz Riri. Begitu, silahkan mulai dikerjakan karena waktunya terbatas. Oke, silahkan. Ambilnya gini. Lihat dulu ya. Oke, sudah dikerjakan semua ya? Sudah, oke. Sekarang harapannya ada salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil kinerja kelompoknya yang ditulis di LKPD. Silahkan, Mas siapa ini? Mas Arsaka Firendra Khalif. Oke, Mas Arsaha. Silahkan dibaca untuk nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 adalah gambarlah planet anggrek dan berilah keterangan. Keterangan, daun berfungsi untuk berfotosintesis. Oke, bagus. Betul. B. Akar berfungsi untuk menyerap air. Oke, menyerap air dan mengantarkannya ke batang ya. Oke, lanjut. Dan C. Batang berfungsi untuk menopang daun dan buah. Ya, dia berfungsi untuk menopang. Dia juga berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun. Begitu ya. Kasih tepuk tangan untuk nomor 1 yang sudah dikerjakan. Oke, lanjut nomor 2. Mouse putih. Apa kelebihan dan kekurangan media aklimatisasi berikut? Mouse putih. Kelebihannya menyimpan banyak air, menyimpan banyak nutrisi hara untuk anggrek. Oke, betul. Nutrisinya banyak ya kan? Dan dia bisa menyimpan banyak air. Oke, kekurangannya apa? Harganya mahal. Oke, harganya relatif lebih mahal. Oke, lanjut. Yang kedua apa itu? Arang. Oke, bagaimana kelebihannya? Kelebihannya harganya murah. Harganya murah. Oke. Kekurangannya apa kekurangannya? Tidak dapat menyimpan air dalam waktu yang lama.
Oke, tidak dapat menyimpan air dalam waktu yang lama. Tapi sebenarnya itu bisa digunakan untuk anggrek yang sudah dewasa, yang tidak terlalu banyak air. Karena anggrek dewasa itu bisa penyerapan airnya itu di bawah daunnya. Oke, lanjut. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk nomor 2. Nomor 3 sekarang. Apa peran dan bahan berikut dalam aklimatisasi? Oke, yang pertama apa itu? A. Kawat berfungsi untuk mengambil planlet dari botol. Bagus. Nomor 2 apa itu? Air berfungsi untuk menyuburkan si planlet itu. Oke, bisa jadi air juga membantu memudahkan pengambilan planlet. Oke, gitu ya. Bisa saya tambahkan seperti itu. Nomor selanjutnya untuk fungisida. Berfungsi untuk mencegah jamur tumbuh pada anggrek. Oke, bagus. Lanjut. Moss putih berfungsi untuk menyimpan air atau sebagai media. Oke, dia sebagai media. Bagus. Lanjut. Pot fleksibel berfungsi untuk wadah planlet yang sudah ditanam. Betul. Oke, betul ya, untuk pot fleksibel ini bisa digunakan sebagai tempat media di mana tanaman planletnya itu tumbuh. Oke, nomor 4. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk nomor 3. Nomor 4. Pinter-pinter, banyak yang betul nih jawabannya. Oke, lanjut nomor 4. Jelaskan langkah aklimatisasi anggrek. Yang pertama, sediakan air di ember 1 dan di ember 2. 2. Campurkan 1 tutup botol fungisida pada ember 1 dan ember 2. bagus. 3. Campurkan moss putih pada ember 2. Lanjut. 4. Masukkan botol planlet pada ember 1 dan diisi air. Kemudian keluarkan bibit anggrek dari botol satu persatu dengan menggunakan kawat. 5. Tanam planlet dengan moss putih pada pot fleksibel. Oke, bagus. Secara umum seperti itu ya. Kalian juga melakukan hal yang sama seperti itu kan? Oke, mantap. Lanjut nomor 5. Gambarlah morfologi anggrek dewasa hasil aklimatisasi dan berilah keterangan. Oke, bagus. Keterangan gambar. Daun berfungsi untuk metamorfosis. Bukan. Untuk fotosintesis. Untuk fotosintesis. Oke. Untuk fotosintesis. Mungkin salah ketik ya, enggak apa-apa. Lanjut. Oh iya. Akar berfungsi untuk menyerap air. Oke, menyerap air. C. Batang berfungsi untuk menopang daun. Oke, menopang dirinya sendiri dan juga daun. Lanjut. Bunga berfungsi sebagai organ reproduksi. Oke, bagus. Jadi secara umum itu hampir sama. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah adanya bunga. Indikator dewasa pada anggrek adalah dia sudah mampu berbunga. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, secara umum sama, hanya saja kalau yang sudah dewasa dia sudah mempunyai kemampuan reproduksi yang ditandai dengan adanya bunga. Nomor 6. Oke, ternyata masih ada soal lagi nomor 6, silahkan. Bagaimana lingkungan budidaya anggrek yang ideal? Oke, bagus. Yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, yang sejuk kayak kamu ya. Oke, yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Udah, nomor 6. Kasih tepuk tangan dong yang meriah. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan testimoni pembelajaran pada hari ini, dan mungkin kalian ada pesan dan kesan yang ingin kalian sampaikan ke orang tua, gitu ya. Oke, sekarang silahkan berbaris dulu ke depan, nanti difoto kemudian diambil kameranya. Ingat, perlu tak tutup bisa tahu Pak? Rausah? Perlu tak tutup bisa tahu Rausah? Tak tutup bisa ya, oke. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi proses aklimatisasi itu adalah proses pemindahan anggrek hasil kultur jaringan atau yang biasa sebut dengan planlet kemana? Ke media sesungguhnya, dalam hal ini adalah moss. Alhamdulillah kalian sudah bisa mempraktekannya. Harapannya di kegiatan ini salah satu atau salah dua atau salah beberapa dari kalian bisa melakukan budidaya anggrek dan menghasilkan banyak
cuan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan diri sendiri dan banyak orang. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, demikian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Pagi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.